Di pagi yang panas di Jakarta, Andi tidak tahan lagi. Dengan suara lantang yang menggema di kedai kopi kecilnya di pinggir Jalan Tamrin, ia berteriak keras, "Sudah cukup. Keluar sekarang juga. Wih, gratis bukan untuk kamu duduk seharian seperti ini, bro." Mata Bima yang tampan terangkat pelan dari layar laptop, penuh kejutan tapi ada kilauan lain di sana, sesuatu yang membuat hati Andi berdegup tak karuan meski amarahnya masih membara. Andi, pemilik kedai kopi Senja, sudah 34 tahun dan selama ini ia berusaha menjaga segalanya tetap rapi. Kai kecil ini warisan dari pamannya yang meninggal 2 tahun lalu. Ia mewarisinya dengan harapan bisa hidup tenang, jauh dari tekanan keluarga di Surabaya yang terus mendesaknya menikah dengan sepupu jauh bernama Rina. "Kamu sudah tua, Andi. Jangan buat orang tua malu," kata ibunya setiap telepon. Tapi Andi tahu rahasianya. Sejak kuliah di UI, ia merasakan tarikan yang berbeda terhadap pria. Ia sembunyikan rapat-rapat, berpura-pura sibuk dengan bisnis, menghindari pertanyaan. Pelanggan hari itu ramai seperti biasa. Mahasiswa, relancer, ibu-ibu yang nongkrong. Tapi Bima, pemuda 28 tahun itu, sudah jadi duri dalam daging sejak 3 bulan lalu. Datang jam 9 pagi, pesan 1 kopi susu gula aren, lalu duduk di sudut dekat jendela sampai sore. Laptopnya tak pernah mati. Wih, gratis yang Andi pasang untuk tarik pelanggan malah jadi bumerang. Tagihan listrik naik, kursi penuh, omset kopi turun karena orang hanya beli sekali. Andi sudah peringatkan 2 kali minggu lalu, tapi Bima selalu tersenyum sopan, "Mas, saya lagi deadline naskah Noel. Wih, di kosan jelek." Hari ini Andi melihat Bima masih di sana jam 2 siang, hanya dengan 1 gelas kosong. Amarahnya meledak. Bima berdiri pelan, tinggi ramping, rambutnya agak berantakan tapi wajahnya bersih, mata hitamnya tajam. "Mas, saya tidak ganggu kok. Saya bayar kopi saya." Suaranya lembut tapi tegas. Andi merasa dadanya sesak. Bukan hanya karena Wi. Ada sesuatu pada cara Bima menatapnya, seperti melihat ke dalam jiwa Andi yang selama ini ia tutup rapat. "Ini bukan tempat tinggal. Kalau mau kerja, sewa coworking sana," bentak Andi lagi. Pelanggan lain menoleh. Bima mengangguk pelan, memasukkan laptop ke tas, tapi sebelum keluar ia berhenti di depan Andi. "Mas, kalau mengganggu. Tapi kadang orang butuh tempat untuk merasa aman, bukan cuma Wi." Kata-kata itu menggantung di udara. Andi terdiam. Malam itu, setelah Kai tutup, Andi duduk sendirian di meja yang biasa dipakai Bima. Ia ingat wajah pemuda itu. Mengapa hatinya gelisah? Ia buka ponsel, lihat foto keluarga, ibunya tersenyum lebar di samping Rina. "Harus menikah tahun ini," pesan terbaru. Andi menghela napas panjang. Besok ia akan ubah aturan. Tidak lagi Wi gratis tak terbatas. Ia akan buat kebijakan baru, Wi hanya 2 jam dengan minimal order 2 gelas, dan setiap sore ada malam cerita, sesi berbagi cerita gratis untuk siapa saja yang datang. Ia pikir itu cara cerdas untuk naikkan penjualan dan buat orang benar-benar datang bukan cuma numpang. Tapi ia tak tahu, keputusan itu akan membawa Bima kembali, dan bersama dengannya, badai perasaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Andi pulang ke apartemen kecilnya di Kemang. Malam Jakarta ramai, klakson dan lampu neon. Ia mandi, tapi pikirannya tak lepas dari mata Bima. Kenapa aku marah begitu hebat? Dia cuma pelanggan. Tapi dalam hati ia tahu jawabannya. Bima mengingatkannya pada dirinya sendiri dulu, saat masih kuliah, menyembunyikan buku-buku tentang pria yang ia baca diam-diam. Ia takut. Takut kalau rahasianya terbongkar, keluarganya hancur. Ayahnya yang kini sakit-sakitan di Surabaya pasti tak akan terima. "Ini dosa besar, Nak," kata ayahnya dulu saat ada berita tentang Andi. Matikan lampu, tapi tidur tak kunjung datang.
Keesokan paginya, Andi pasang pengumuman besar di pintu, "Wi gratis hanya 2 jam, minimal order 50,000. Mulai hari ini ada malam cerita setiap sore jam 5." Pelanggan pagi mulai bereaksi. Ada yang mengeluh, ada yang senang. Siang harinya, saat Andi sedang menyeduh kopi, pintu kayak terbuka. Bima masuk lagi, tersenyum tipis. "Mas, saya datang bukan untuk Wi. Saya baca pengumuman di Instagram Kai. Saya mau ikut malam cerita malam ini. Boleh?" Andi terpaku. Jantungnya berdegup. Ia mengangguk kaku. "Boleh. Tapi bayar 2 gelas dulu." Bima tertawa pelan, suaranya hangat. "Deal. Saya Bima, penulis relance. Noel saya lagi tentang orang yang mencari tempat pulang." Andi tak menjawab, tapi saat Bima duduk, ia diam-diam memperhatikan. Malam itu, malam cerita pertama dimulai dengan hanya 5 orang. Bima bercerita tentang perjuangannya menulis di tengah tekanan keluarga yang ingin ia normal. Andi mendengarkan dari belakang counter, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun ia merasa tidak sendirian. Malam cerita kedua semakin ramai. 20 orang datang, kebanyakan anak muda Jakarta yang lelah dengan rutinitas kantor. Bima datang lebih awal, membantu Andi menyusun kursi. "Mas Andi, ide malam cerita ini keren. Bikin orang merasa dilihat," kata Bima sambil menyusun mic kecil. Andi mengangguk, tapi tangannya gemetar saat menyentuh bahu Bima tak sengaja. "Terima kasih. Kamu yang kasih ide kemarin." Sebenarnya Bima yang usul lewat chat setelah malam pertama. Andi tak menyangka akan balas chat itu, tapi ia lakukan. Obrolan mereka mulai dari bisnis, lalu ke buku, ilmu, sampai hal-hal kecil seperti kopi awrit. Bima suka kopi hitam pekat, Andi suka yang manis. Sore itu, seorang pemuda bernama Dika bercerita tentang bagaimana ia kehilangan sahabat karena ia berbeda. Ruangan hening. Andi duduk di belakang, hatinya bergetar. Ia ingat saat kuliah, sahabatnya yang strike pernah bilang, "Kalau lo gay, gue gak mau temenan lagi." Bima menatap Andi dari kejauhan seolah mengerti. Setelah sesi selesai, Bima mendekat. "Mas, kamu baik-baik saja? Kelihatan sedih." Andi menggeleng. "Biasa saja. Kamu sendiri? Keluargamu tahu kamu suka tulis tentang hal-hal begini?" Bima tersenyum pahit. "Ayah saya di Bandung bilang kalau saya terus begini jangan pulang. Tapi saya tetap tulis. Karena ini saya." Kata-kata itu menusuk hati Andi. Malam itu mereka ngobrol sampai kayak tutup. Bima cerita tentang Noelnya yang hampir selesai, tentang seorang pria yang mencari keberanian untuk mencintai sesama. Andi mendengarkan dan untuk pertama kali ia cerita sedikit tentang dirinya. "Saya juga pernah takut sama perasaan sendiri." Keesokan harinya, kayak semakin ramai. Berita malam cerita menyebar di grup WhatsApp anak muda kreatif. Beberapa datang dari Kemang, ada yang dari Senopati. Andi senang omset naik 40%. Tapi ada masalah. Tetangga sebelah, Pak Hadi yang konserati, mulai bertanya. "Andi, kayak kamu kok banyak anak muda cowok yang aneh-aneh. Jangan sampai jadi tempat maksiat ya." Andi tersenyum kaku. "Cuma tempat cerita, Pak." Di dalam, ia gelisah. Ibu di Surabaya telepon lagi. "Kapan ketemu Rina?" "Dia sudah nunggu." Andi bohong lagi. Sementara itu, hubungannya dengan Bima semakin dekat. Mereka mulai makan malam bersama setelah kayak tutup. Bima ajak Andi ke pasar malam di Tanah Abang beli es kelapa muda. Di sana, di tengah keramaian, tangan mereka hampir bersentuhan. Andi tarik tangan cepat. "Ma," gumamnya. Bima tersenyum. "Gak apa, Mas. Saya paham." Suatu malam setelah sesi, seorang teman lama Andi, Rea, datang. Rea strike, sahabat sejak SMA. Ia lihat Bima dan Andi tertawa bersama.
Lo deket banget sama dia. Hati-hati, Andi. Orang mulai ngomong. Andi kaget. Ngomong apa? Rea mengangkat bahu. Lo tahulah Jakarta kecil. Malam itu Andi tak bisa tidur. Ia buka laptop, baca chat dengan Bima. Kamu bikin saya berani sedikit demi sedikit, tulis Bima kemarin. Andi ingin balas kamu juga, tapi ia hapus. Ia takut. Tapi besok pagi, saat Bima datang bawa naskah baru untuk dibaca bersama, Andi tak bisa menahan senyum. Kai Senja mulai terkenal di kalangan anak muda yang butuh tempat aman. Instagram penuh cerita orang tentang Kai yang bikin saya merasa diterima. Andi tak tahu popularitas ini akan membawa masalah lebih besar. Tapi untuk sekarang, ia hanya ingin lihat Bima tersenyum setiap sore. Kai Senja semakin jadi tempat hits. Setiap sore, 30-40 orang memadati ruangan kecil itu. Bima jadi tetap. Ia baca potongan novelnya, cerita tentang pria yang berjuang antara cinta dan keluarga. Pendengar tepuk tangan meriah. Andi dari counter merasa bangga, tapi juga cemas. Uang masuk banyak, tapi gosip mulai menyebar. Di grup ada yang bilang Kai itu jadi tempat kumpul orang yang suka sesama jenis. Andi pura-pura tak dengar. Suatu sore, Bima ajak Andi ke taman dekat Monas setelah sesi. Mereka duduk di bangku, angin malam sejuk. Mas, kamu pernah jatuh cinta? Tanya Bima pelan. Andi diam lama. Pernah. Tapi saya takut. Bima pegang tangan Andi sebentar. Saya juga takut. Tapi dengan kamu, rasanya beda. Andi tarik napas. Saat itu, ia rasakan sesuatu yang lama hilang, kehangatan. Mereka tak cium, tak peluk, hanya duduk berdekatan, bahu bersentuhan. Cukup untuk membuat Andi tersenyum sepanjang malam. Tapi keesokan harinya, bencana kecil datang. Rea datang ke Kai, mabuk. Ia teriak di depan semua orang, Andi, lo gaya. Jangan bikin malu keluarga. Semua diam. Bima berdiri, lindungi Andi. Mas Rea, cukup. Rea pergi setelah Andi usir dengan suara gemetar. Malam itu Andi menangis sendirian di belakang Kai. Bima datang, peluk bahunya pelan. Kamu tidak sendiri. Andi akhirnya cerita semuanya, tekanan ibu, sakit ayah, rasa bersalah. Bima dengar tanpa menghakimi. Saya diusir dari rumah karena terang-terangan. Tapi saya pilih hidup jujur. Andi kagum. Popularitas Kai naik. Media kecil lokal tulis kedai kopi senja, ruang aman di tengah Jakarta. Wisatawan lokal datang. Omset naik 2 kali lipat. Andi putuskan tambah kursi, cat ulang dinding dengan warna hangat. Tapi di dalam, ia mulai sadar perasaannya pada Bima bukan lagi teman. Ia jatuh cinta. Malam itu, saat mereka tutup Kai, Andi bilang pelan, Bima, aku suka kamu. Bima tersenyum, mata berkaca. Aku juga, sejak hari pertama kamu usir aku. Mereka tertawa pelan, tangan saling genggam sebentar. Tapi Andi tahu ini baru awal masalah. Keluarga Andi datang ke Jakarta mendadak. Ibu dan ayah naik kereta dari Surabaya. Kami dengar Kai kamu rame, tapi ada gosip buruk, kata ibu langsung. Andi pucat. Ayahnya yang lemah duduk di kursi Kai, lihat oto-oto di dinding. Bima tak ada hari itu, sengaja Andi suruh pulang. Ini Kai biasa, Bu. Tapi ibu temukan chat di ponsel Andi yang tertinggal. Siapa Bima ini? Kamu pacaran sama pria. Andi tak bisa bohong lagi. Air mata ibu jatuh. Kamu bikin kami malu di kampung. Rina sudah siap nikah sama kamu. Ayah diam, tapi wajahnya penuh kekecewaan. Malam itu Andi bertengkar hebat dengan ibu. Ini pilihan saya, Bu. Ibu pergi ke hotel dengan ayah, bilang besok pulang. Andi duduk di lantai Kai, hancur. Bima datang malam-malam, peluk Andi tanpa kata. Kita hadapi bersama.
Keesokan harinya, Dika teman dari malam cerita datang bawa bunga. Kami dukung Mas Andi. Ternyata banyak pelanggan yang tahu dan tetap datang. Tapi Rea, sahabat lama, kirim pesan, "Ma, gue yang bilang ke keluarga lo. Gue takut lo salah jalan." Andi blok nomornya. Bima ajak Andi ke pantai Ancol akhir pekan. Di sana mereka jalan di pasir, angin laut. "Aku siap tunggu kamu, Andi. Kalau kamu belum siap keluar, aku paham." Andi pegang tangan Bima erat. "Aku mau coba." Mereka tak cium di depan umum, tapi di mobil pulang, Andi kecup pipi Bima pelan. Hati Andi penuh harap. Tapi saat pulang, ibu telepon lagi, "Kalau kamu tidak nikah dengan Rina, ayah kamu bisa kena serangan jantung." Andi terdiam. Pengorbanan mulai terasa berat. Krisis datang saat Ramadan. Kai masih buka tapi malam cerita pause karena puasa. Bima pulang ke Bandung untuk lebaran, tapi ayahnya tolak masuk rumah. Bima cerita lewat telepon, suara pecah. Andi ingin peluk dia. Di Jakarta, ibu Andi kirim Rina ke Kai. "Ayo nikah, Andi. Ini demi ayah." Andi tolak halus. Rina menangis. Berita gosip semakin kencang. Sebuah akun Instagram anonim posting foto Andi dan Bima duduk dekat, caption di Kai senja tempat Gai kumpul. Kai sepi 2 hari. Andi hampir menyerah. Bima kembali, mata sembab. "Aku pilih kamu, Andi. Keluarga bisa belajar." Mereka putuskan buka malam cerita lagi dengan tema penerimaan diri. Malam itu penuh, 50 orang datang, bahkan beberapa orang tua. Dika bawa ibunya yang akhirnya terima. Andi cerita di depan semua, suara gemetar, "Saya Andi, pemilik Kai ini. Saya suka pria. Dan saya tidak lagi mau sembunyi." Tepuk tangan gemuruh. Bima pegang tangannya di belakang panggung. Tapi keesokan harinya, Pak Hadi datang dengan preman. "Tutup Kai ini atau kami lapor polisi." Andi berdiri tegar. "Ini tempat bisnis sah." Bima dan teman-teman berdiri di samping. Polisi datang tapi hanya beri peringatan karena tak ada bukti. Andi kehilangan Rea sebagai sahabat, tapi dapat keluarga baru dari komunitas. Ia kirim uang ke ayah, telepon ibu setiap hari. "Bu, aku tetap anakmu." Ibu pelan mulai bicara lagi. Pengorbanan besar, tapi Andi merasa hidup. 1 tahun kemudian, kedai kopi senja sudah terkenal bukan hanya di lingkungan, tapi di seluruh Jakarta. Malam cerita jadi acara bulanan dengan pembicara tamu. Andi dan Bima tinggal bersama di apartemen kecil, bukan nikah secara hukum tapi saling janji setia. Bima terbitkan novel pertamanya, cerita tentang Kai kecil yang ubah hidup orang. Andi datang ke Surabaya, peluk ayah yang sudah lemah. Ibu pelan terima, meski masih doa setiap malam. "Tuhan, tolong anakku." Di Kai, mereka buka cabang kecil di Bandung atas saran Bima. Komunitas semakin kuat. Andi tak lagi takut. Ia belajar bahwa cinta bukan dosa, tapi kekuatan. Suatu sore, saat matahari terbenam seperti hari pertama, Bima pegang tangan Andi di meja sudut. "Terima kasih sudah usir aku dulu." Mereka tertawa. Andi pandang Kai yang penuh orang bahagia. Apakah menerima diri sendiri selalu membawa kebahagiaan sejati di tengah masyarakat yang masih banyak menolak, atau justru membawa lebih banyak penderitaan? Benar atau salah?